Selamat pagi semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki di pertemuan kelima. Mas Mbak semua ya, mohon maaf di pertemuan ke-6 maksud Bu Siti ya. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita memasuki di bulan pertama kita berpuasa bagi yang menjalankan, Mas Mbak semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya di Ramadan ini. Bu Siti minta maaf yang sebesar-besarnya seperti itu Mas Mbak semua. Mas Mbak semua, di pertemuan ke-6 di pagi hari ini kita membahas tentang materi ya ideologi Pancasila. Mas Mbak semua pastinya kita tahu ya bahwa negara kita itu adalah semangatnya ya, atau kita sebut ya NKRI itu merupakan harga mati ya. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Jadi di sini Anda tahu sendiri bahwa lambang negara Indonesia itu adalah bendera merah putih dan merupakan NKRI adalah harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar bahwa NKRI harga mati seperti itu. Kita bisa melihat bahwa ideologi Pancasila ini nanti kita akan membahas dari pengertiannya, makna dan fungsinya ya. Ideologi Pancasila telah disepakati oleh para pendiri bangsa kita sebagai landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai ideologi, Pancasila memiliki peranan yang mengakar dalam menentukan setiap gerakan dan arahan kehidupan bangsa ini. Pastinya kita bisa melihat di sini bahwa Pancasila beserta makna dan fungsinya bagi bangsa Indonesia. Kita sebelum melangkah lebih jauh dari pengertian ideologi Pancasila, Mas Mbak semua perlu Anda pahami bahwa ideologi diartikan sebagai ide yang berarti seperangkat ide, gagasan, dan cita-cita yang mendasari pemikiran dan bagaimana kita memandang sesuatu. Ya, jadi artinya ideologi di sini sebagai ide yang berarti seperangkat ide, gagasan, dan cita-cita yang mendasari pemikiran dan bagaimana kita memandang sesuatu. Kemudian kita lihat ideologi Pancasila, Mas Mbak semua, bahwa ideologi berasal dari kata ides dan logos ya, yang artinya cita-cita, cara pandang, pemikiran, dan ilmu dalam bahasa Yunani. Pada perkembangannya, ideologi sering diartikan sebagai seperangkat cita-cita atau ide yang menjadi sebuah keyakinan dan menentukan kerangka berpikir seseorang untuk mewujudkan cita-cita tertentu berdasarkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ideologi Pancasila dapat diartikan sebagai seperangkat ide atau cita-cita yang menentukan keyakinan dan cara berpikir untuk mewujudkan dalam suatu tujuan dengan berlandaskan pada 5 sila dalam Pancasila. Mas Mbak semua, di dalam ideologi Pancasila ini nanti Anda mengetahui bahwa kaitannya dengan ide atau cita-cita ini ya, untuk mewujudkan tujuan yang berlandaskan pada 5 sila dalam Pancasila. Nah, maka Mas Mbak semua, yang perlu Anda ketahui bahwa ya, yang perlu Anda ketahui dan harus Anda garis bawahi bahwa berlandaskan pada 5 sila atau Pancasila ini
ideologi berada pada tataran ide, cita-cita, dan gagasan. Dalam penerapannya, setiap tindakan individu sebagai bagian dari bangsa harus dipandu, didorong, dan diarahkan oleh ide dan cita-cita yang membentuk ideologi Pancasila. Maka ideologi bangsa Indonesia yang disepakati adalah Pancasila, Mas Mbak semua, ya. Maka setiap tindakan kita sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Mas Mbak semua, bahwa di dalam ideologi bangsa Indonesia ini adalah Pancasila. Maka di dalam kehidupan bermasyarakat, ya, kemudian tindakan yang kita lakukan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai ke 5. Kemudian Mas Mbak semua, kita lihat dari makna ideologi Pancasila. Maka kita sudah tahu dari pengertian ideologi tadi, maka kita lihat di sini definisi kaitannya dengan ideologi Pancasila. Maka ada makna ideologi Pancasila, di antaranya yang pertama adalah Pancasila sebagai seperangkat ide atau gagasan sistematis, ya. Nah, 2, Pancasila sebagai pedoman hidup. 3, Pancasila sebagai cita-cita yang hendak dicapai. 4, Pancasila sebagai prinsip yang dipegang teguh. Keempat poin di atas menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki makna yang fundamental bagi kelompok yang memegang teguhnya, yakni masyarakat Indonesia. Makna tersebut tentu saja tidak bisa diwujudkan tanpa penerapan pada wilayah praktis. Maka seperti perumusan kebijakan dan aturan, bila Pancasila tidak dipraktekkan, maka maknanya otomatis hilang. Nah, Mas Mbak semua, fungsi dan peranan ideologi Pancasila di sini diperlihatkan seperti burung Garuda, ya, pastinya Anda tahu merupakan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian semua gambar ini mempunyai makna, ya, dari kepala banteng, bintang, ya. Nah, ini semua adalah fungsi dan peranan ideologi Pancasila. Kemudian di sini kita memiliki kita tahu bahwa ideologi tentu harus memiliki fungsi, khususnya bagi sekelompok orang yang meyakininya. Fungsi Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa tentunya harus dipikirkan matang-matang sebelum para pendiri bangsa secara formal sepakati. Pada perkembangannya, fungsi ideologi bangsa itu bisa makin variatif seiring dengan dinamika kehidupan bangsa tersebut. Bahkan memungkinkan berfungsi di luar apa yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Fungsi yang muncul belakang bisa bersifat positif atau negatif. Mas Mbak semua, perlu Anda ketahui bahwa di dalam fungsi ideologi ini nanti juga kita lihat di sini ada muncul bahwa itu ada yang bersifat positif juga bersifat negatif. Kemudian fungsi yang diharapkan tentu saja pastinya yang fungsi positif, Mas Mbak semua, ya. Bahwa Pancasila sebagai ideologi negara ini memiliki fungsi dan peranan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai inspirasi seseorang untuk menemukan identitas dan jati diri kebangsaannya. 2, sebagai prinsip dasar untuk memahami dan menafsirkan kehidupannya dalam konteks berbangsa dan bernegara. 3, sebagai kekuatan yang memotivasi seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga bernegara.
4. Sebagai pedoman seseorang dalam bertindak bagi bangsanya. Inilah Mas Mbak semua, di mana fungsi dan peranan ya ideologi Pancasila adalah tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa sebagai inspirasi seseorang ya, kemudian sebagai prinsip dasar, sebagai kekuatan, dan sebagai pedoman seseorang ya, di dalam bertindak, di dalam melakukan semua kaitannya dengan kewajiban warga bernegara ya. Kemudian Mas Mbak semua, yang kelima adalah sebagai inspirasi tumbuh jiwa nasionalisme dan patriotisme bangsa. Nah, untuk inspirasi tumbuhnya jiwa nasionalisme, patriotisme ini pastinya harus dipupuk sejak dini ya, dimana kita harus mengetahui bahwa Indonesia ya, untuk mendapatkan kemerdekaan tidak hanya semudah yang kita bayangkan ya, bahwa di situ juga merupakan anugerah ya, di mana anugerah ini Anda mengetahui bahwa kita itu merdeka dengan menggunakan alat bambu runcing ya, seperti itu. Artinya kita sebagai bangsa Indonesia kalau berpikir ya, dengan penjajah itu kan alatnya sangat canggih dan luar biasa, kita dengan bambu runcing bisa mengalahkannya. Artinya pastinya di sini kita tahu di dalam sila Pancasila, dari sila pertama sampai ke sila kelima, kita mengetahui bahwa kita, Tuhan itu selalu memberikan pertolongan pada umatnya, seperti itu ya. Kemudian yang keenam adalah sebagai sarana keilmuan yang menghubungkan warga negara terhadap pemikiran para pendiri bangsanya. 7. Sebagai jalan untuk menemukan jawaban mengapa bangsa Indonesia didirikan. Nah, inilah Mas Mbak semua yang perlu Anda ketahui dari fungsi ideologi Pancasila. Kemudian pastinya di dalam poin ini ada fungsi yang diharapkan ya, sebagian besar tentu sudah dipikirkan Mas Mbak semua tadi ya, sudah dipikirkan benar-benar ya, bahkan sampai matang-matang, bahwa ideologi itu sudah disepakati ya. Maka Pancasila sebagai ideologi bisa pula dimanfaatkan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Maka fungsi ini tentu saja bersifat negatif ya. Dalam sejarahnya kita pernah mengalami masa di mana Pancasila itu nyaris kehilangan makna dan hanya digunakan sebagai instrumen kekuasaan belaka. Pancasila ditafsir oleh rezim berkuasa dan dimonopoli kebenarannya sebagai alat untuk memberengus mereka yang berbeda pandangan. Ciri-ciri ini secara tipikal berkaitan dengan rezim yang berkuasa menafsirkan Pancasila sebagai sepihak, sehingga pihak lain yang berbeda pandangan berpotensi dianggap sebagai tidak mendukung rezim dan akhirnya dicap anti Pancasila. Sebagai contoh, rezim yang mengklaim dirinya sebagai rezim paling Pancasilais, pihak oposisi yang notabene berperan mengawal kekuasaan agar tidak berpotensi dicap anti rezim, celakanya mereka juga bisa dianggap anti Pancasila. Hal ini keliru dan justru berpotensi menempatkan Pancasila lagi-lagi sebagai instrumen kekuasaan. Kemudian Mas Mbak semua, kita lihat dari fungsi Pancasila. Ini meliputi 5 manfaat umum dan 5 manfaat spesifik ya. Yang pertama ini sebagai pandangan hidup, sebagai sumber hukum ya, sumber norma, perjanjian luhur, dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Mas Mbak semua, pastinya fungsi Pancasila ini sudah kita lakukan, di mana kita harus bisa melakukan sebagai panduan hidup
ya. Karena untuk Pancasila, karena Pancasila itu merupakan pandangan hidup, pegangan hidup, ya, kaitannya dengan sumber norma, ya, norma yang berlaku di dalam masyarakat itu adalah sumber dari juga fungsi dari Pancasila, seperti itu. Para pendiri bangsa memilih Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara bukan tanpa alasan, ya. Pancasila dipilih karena memiliki fungsi fundamental bagi eksistensi bangsa Indonesia. Mas Mbak semua, bahwa Pancasila ini sudah dipilih, ya, pastinya sudah disepakati bahwa Pancasila ini memiliki fungsi fundamental dan eksistensi bagi bangsa Indonesia. Anda sudah mengetahui tadi bahwa di dalam fungsi Pancasila, ya, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, ya, sebagai sumber norma, perjanjian luhur, sumber hukum dan panduan hidup, ya. Kita lihat dari fungsi umum Pancasila, Mas Mbak semua. Di dalam fungsi umum Pancasila, ini Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Tadi, ya, kenapa di dalam fungsi Pancasila tadi Bu Siti selalu mengulangi dan memperjelas, karena ini nanti pastinya di dalam fungsi umum Pancasila, kemudian kaitannya sebagai Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia, ini sangat mempunyai artinya itu nilai-nilai dan makna Pancasila menjadi pedoman segala perilaku dan tindakan warga Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mas Mbak semua, ya, artinya bahwa pedoman segala perilaku kita dan tindakan warga Indonesia semua itu di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara adalah nilai-nilai dan makna dari Pancasila tersebut, ya. Karena sebagai panduan hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai Pancasila ikut berperan mendefinisikan mana yang baik dan mana yang buruk dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelesaian masalah bangsa. Kemudian Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, Mas Mbak semua. Artinya 5 sila Pancasila menjadi acuan dalam proses pembuatan peraturan tertulis oleh negara, ya. Segala peraturan hukum yang dirancang, dibuat dan disahkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sumber segala sumber hukum berarti rujukan sumber hukum yang dibuat. Misal, bila negara ingin membuat kebijakan tentang pengakuan penganut kepercayaan, kebijakan tersebut harus diuji terlebih dahulu apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak, ya, Mas Mbak semua, bahwa Pancasila itu merupakan sebagai sumber segala sumber hukum, ya. Maka yang bertentangan dengan Pancasila pastinya nanti akan bertentangan dengan hukum, ya, akan berurusan dengan hukum seperti itu. Kemudian Mas Mbak semua, Pancasila sebagai sumber norma. Nah, Pancasila sebagai sumber norma ini, Mas Mbak semua, bahwa segala sumber hukum, ya, mirip seperti Pancasila sebagai sumber hukum, segala sumber hukum artinya norma yang berlaku di Indonesia harus selaras dengan nilai moral Pancasila atau bahkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Norma itu merupakan aturan tak tertulis atau informal yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Meski tidak tertulis, kekuatan norma sangat besar karena melekat, ya, di dalam kepercayaan masyarakat. Keselarasan dengan Pancasila menjadi keunggulan norma di Indonesia. Tidak untuk selaras, ya, Pancasila bisa berperan sebagai sumber norma yang hendak diterapkan. Inilah Pancasila sebagai sumber norma, ya. Artinya Mas Mbak semua mengetahui di sini bahwa
nilai-nilai moral ya, nilai moral Pancasila itu adalah mencerminkan juga nilai-nilai Pancasila ya. Kemudian pastinya aturan itu di dalam norma, aturan tak tertulis atau informal itu pastinya sudah mengatur di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita sudah mengetahui Mas Mbak semua yang mana yang benar, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang tidak, kita harus tahu seperti itu. Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya Pancasila merupakan buah kesepakatan hasil rumusan para intelektual pendiri bangsa. Pancasila juga merupakan produk masyarakat musyawarah ya, mufakat yang wajib dihormati keberadaannya. Para pendiri bangsa sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan tersebut hendaknya tidak dicederai oleh generasi penerusnya. Kita lihat bahwa Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila sejak kemunculannya sebagai ide yang kelak menjadi ideologi bangsa, dianggap mencerminkan falsafah hidup yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Pancasila juga dianggap mencerminkan filosofi yang dianut oleh manusia Indonesia dalam kelima silanya. Tak heran jika Pancasila selalu dilihat sebagai ideologi yang paling sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Mas Mbak semua, bahwa falsafah hidup bangsa Indonesia ini merupakan dari cerminan bahwa Pancasila itu merupakan cerminan falsafah hidup ya, falsafah hidup berbangsa, bernegara ya, bangsa Indonesia seperti itu. Kemudian Mas Mbak semua, setelah Anda mengetahui tadi kaitannya dengan ideologi Pancasila ya, yang pertama Mas Mbak semua, nanti Anda menjawab pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar ya, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan ideologi Pancasila ya, sudah saya jelaskan tadi ya, ideologi Pancasila. Kemudian yang kedua ya, sebutkan dan jelaskan Pancasila secara umum tadi ya, yang baru kita singgung Mas Mbak semua. Pancasila secara umum Anda nanti akan menjelaskan ya, jelaskan secara singkat saja, tidak apa-apa. Yang penting Anda sebutkan semuanya poinnya, kemudian Anda jelaskan secara singkat ya. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Saya selalu mengingatkan nanti jangan lupa Anda untuk login di Siakat ya, untuk pertemuan ke-6 pada hari ini Mas Mbak semua ya. Di pertemuan ke-6 ini ya Mas Mbak semua, di tanggal 13 April ini Mas Mbak semua, nanti Anda harus presensi di Siakat biar tercatat ya, bahwa Anda benar-benar mengikuti perkuliahan di pertemuan ke-6 ini PKN ya, di mata kuliah PKN. Seperti itu Mas Mbak semua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Saya mengucapkan Mas Mbak semua ya, untuk puasa yang pertama ini selamat menjalankan ibadah puasa Mas Mbak semua, yang bagi yang menjalankan ya. Terima kasih atas perhatiannya Mas Mbak semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.